Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Astati, mahasiswi PPG Batch 2 tahun 2024 di IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, akan melaksanakan ujian kinerja dengan melakukan praktek mengajar di kelas 5 SDN Pelanggitu 3, Gedung Galar, dengan materi hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Berdiri, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa pada pagi hari ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi. Amin. Sebelum guru memulai pelajaran, guru ingin mengabsen. Kira-kira yang hari ini tidak masuk siapa ya? Anida Anida. Kemana Mbak Anida nggak masuk? sakit. Baiklah, kita doakan Mbak Anida, semoga Mbak Anida lekas sembuh dan besok bisa masuk kembali ikut pelajaran pada sekolah hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud rasa cinta kepada negara kita. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Tarian proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Terima kasih anak-anakku, kalian telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bu Guru ingin tahu, minggu lalu Bu Guru mengajar kalian tentang apa? Hidup damai dalam kebersamaan. Coba sekali lagi. Hidup damai dalam kebersamaan. Ya, hidup damai dalam kebersamaan. Coba Bu Guru mau tanya, dalam materi hidup damai dalam kebersamaan itu ada Quran surat apa yang menjelaskan tentang itu? Siapa yang tahu? Oh ya, Mbak Sasa. Tentang apa Mbak Sasa? Quran surat Al-Imran ayat 64. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 64. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 itu ada pesan pokoknya. Siapa yang tahu? Apa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Tia. Pesan pokok dalam Quran surat Ali Imran ayat 64 adalah Yang satu iman kepada Allah. iman kepada Allah. Yang kedua bukti kebenaran dan kekuasaan Allah. Ya, itu kebenaran dan kekuasaan Allah. Yang ketiga janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Yang keempat kisah para teladan. Kisah para teladan. Untuk materi itu sudah diulas minggu lalu dan kalian sudah paham, sudah mengerjakan beberapa tugas yang Bu Guru sampaikan. Terus selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang tanda-tanda hari akhir. Tanda hari akhir, coba kita baca dulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini, satu. Peserta didik dapat menjelaskan makna hari akhir dengan benar. Dua. Peserta didik dapat menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kiamat. Dan terakhir. Peserta didik dapat membuat peta konsep kebenaran di hari akhir secara berkelompok dengan benar. Oke, dengan tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran tentang tanda-tanda hari akhir. Materi yang kita pelajari yaitu definisi kiamat dan hari akhir, tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar, serta proses di hari akhir. Sebelum masuk ke materi penjelasan, Bu Guru akan tunjukkan video tentang pelajaran hari kiamat. Kalian bisa memperhatikan dengan seksama, dengan baik. Coba dipahami, jika ada materi yang memang perlu dicatat, kalian catat. Ya. Waalaikumsalam sahabat Islam. Hari ini kita belajar mengenai kiamat. Kiamat adalah hari akhir dari kehidupan di dunia ini. Kiamat pasti datang karena telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetapi tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi kecuali hanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha 'alimun khabir. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Quran Surah Luqman ayat 34. Kapan terjadinya hari kiamat tidak ada orang yang tahu persisnya kapan. Tapi kita bisa melihat
dari tanda-tandanya. Dimulai dengan tanda-tanda yang kecil, kemudian dilanjutkan dengan tanda-tanda yang besar. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil. 1. Disia-siakannya amanah. 2. Penggembala menjadi kaya. 3. Seorang ibu menjadi budak anaknya. 4. Banyak terjadi pembunuhan. 5. Banyak polisi dan pembela kezaliman. 6. Perang antara Yahudi dan umat Islam. 7. Banyaknya fitnah. 8. Sedikitnya ilmu. 9. Merabaknya kezaliman dan perzinahan. 10. Mabuk-mabukan banyak dilakukan. 11. Banyaknya kaum wanita. 12. Bermewah-mewah dalam membangun masjid. 13. Munculnya sekitar 30 dajjal yang mengaku nabi palsu. 14. Banyaknya gempa di mana-mana. Tanda-tanda kiamat besar. 1. Hijaunya bumi padang Arafah. 2. Lahirnya anak-anak hasil perbuatan zina, yakni dari perkawinan yang tidak sah atau perceraian yang tidak dilakukan oleh hakim. 3. Munculnya nabi-nabi palsu, semuanya berjumlah 30 orang. 4. Runtuhnya Ka'bah akibat diserang oleh orang Habsyah. 5. Bermulalah kekuasaan Dajjal. 6. Munculnya Imam Mahdi. 7. Turunnya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. 8. Keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. 9. Diangkat Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dari manusia. 10. Matahari terbit dari ufuk barat. 11. Terdengar tiupan sangkakala malaikat Israfil. Baiklah anak-anakku, kalian tadi sudah memperhatikan video yang saya tampilkan ya? Sudah bisa dipahami ya? Sudah. Sekarang coba buku bacaan PAI-nya dibuka. Dan nanti ada tugas kalian membuat mapping tentang hari akhir. Nanti kalian gabungkan antara materi yang tadi dijelaskan oleh di video dengan materi yang ada di buku. Kalian buat mappingnya sehingga menjadi sebuah karya kalian. Apa sih dari akhir itu dan seperti apa perjalanan dari akhir itu ya. Setelah itu nanti dan salah satu dari kelompok kalian nanti masuk ke depan menjelaskan tentang apa yang sudah kalian buat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, diulangi lagi. Kalian buat mapping dari materi yang apa sudah kalian lihat di video tadi digabungkan dengan materi yang ada di buku PAI yang kalian punya. Gabungkan jadi satu sehingga menjadi sebuah materi tentang hari akhir yang bisa kalian pahami. Setelah itu nanti kalian masuk ke depan menjelaskan itu semua ke teman-teman kalian. Bisa? Paham? Bisa? Bisa. Sekarang silahkan dari kelompoknya Mbak Tia dibuat mappingnya dan kelompoknya Mbak Salsa dibuat yang lain bisa membantu membacakan. Ya.
Yang lain bisa membacakan. Ya, dibacakan Mbak. Nggak tahu Mbak, kamu bilang. Oke, nggak sih saya lihatkan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau memang sudah selesai semua, siapa yang mau mempresentasikan hasil mind mappingnya hari ini? Dari kelompok 1, apa kelompok 2 dulu? Oh, kelompok 1 ya sudah. Sekarang kelompok 1 silakan masuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya tadi tentang hari akhir. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, coba kalian perhatikan semua presentasi dari kelompok 1. Ayo Mbak Tia. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta. Berikut isinya. Kiamat dibagi menjadi 2, kiamat subuh dan kiamat kubro. Ciri-ciri kiamat subuh: 1. Kematian, 2. Banyaknya bencana, 3. Banyaknya fitnah. Ciri-ciri kiamat kubro: 1. Terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Dan Ma'juj. Terus yang bawah periode hari akhir: 1. Yaumul Ba'ats, 2. Yaumul Hashr, 3. Yaumul Mizan, 4. Yaumul Hisab, 5. Yaumul Jaza, 5. Sultan. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Ibu Prof untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan masuk ke depan. Tugasnya ditemukan di depan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Sekarang silakan untuk kelompok 2 memberikan presentasi ke depan tentang tugas yang sudah dibuatnya. Silakan untuk kelompok 2, siapa yang mau masuk ke depan? Ya, Stefan, Mbak Sasa, dan Mbak Fisha. Sini ke depan sini. Coba yang lain silakan diperhatikan presentasi dari kelompok 2. Pengertian iman pada hari akhir. Dalil tentang hari akhir: macam-macam kiamat, kiamat kubro, kiamat kubro. Gambaran peristiwa hari akhir. Ya. Gempa dahsyat, gunung meletus, Terus benda langit hancur. udah langit muncul. Selanjutnya harapan setelah hari akhir. hari akhir. Ya, harapannya Alam barzakh, Yaum al-Ba'ts, Yaum al-Mahsyar, Yaum al-Hisab, Yaum al-Mizan, Sufyan al-Mahsyar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke
Baiklah anak-anakku, terima kasih atas presentasi yang sudah kalian sampaikan di depan. Sekarang coba perhatikan dulu. Perhatikan yang ada di layar. Kita ulang kembali materi yang sudah kalian buat tadi, biar kalian lebih paham dengan penjelasan dari Ibu Guru. Yang pertama tentang definisi kiamat. Apa kiamat itu? Kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, sebelum kita masuk ke proses dari akhir, maka awalnya kita akan menjalani yang namanya kiamat. Jadi sebelum hari-hari akhir itu adalah perjalanannya. Jadi yang kedua, hari akhir adalah hari di mana seluruh Makhluk akan dihidupkan kembali setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama di dunia. Nah, arti dari kiamat yaitu hancurnya bumi beserta isinya. Jadi kiamat itu nanti akan terjadi yang mana waktunya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Setelah kiamat itu terjadi, dilanjutkan daripada hari akhir di mana seluruh makhluk akan dihidupkan kembali. Pas hari kiamat kalian semua meninggal karena buminya hancur. Nanti pas hari akhir kalian yang meninggal itu sama Allah dihidupkan kembali. Di situ nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban kalian selama ada di dunia. Bagaimana perbuatan kalian selama di dunia, baik dan buruknya. Ya, di situ. Jadi ada perbedaan antara kiamat dan hari akhir. Kiamat dulu baru hari akhir. Kita lanjutkan. Ini dalil tentang hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya kiamat itu pasti tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan Membangkitkan semua orang di dalam kubur. ya, kiamat itu pasti akan terjadi. Karena kiamat itu termasuk dari rukun iman apa Islam? Rukun iman yang keberapa? Kelima. Coba, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, Iman kepada Rasulullah, kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. dan yang keenam, iman kepada Qada dan qadar. itu termasuk rukun iman. Jadi karena itu termasuk rukun iman, maka kiamat pasti akan terjadi. Nih, kiamat sendiri itu dibagi menjadi dua, seperti yang kalian buat tadi ya, di mind mapping tadi di buku. Kalau kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, dan kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Dari sekarang sudah ada tandanya yang sering terjadi di sekitar kita. Apa itu? Kematian. Ya, banyak orang yang meninggal itu adalah salah satu tanda kiamat kecil. Kemudian, dua, munculnya orang yang jauh dari agama. Orang-orang sekarang mereka lebih suka tentang keduniaan daripada keagamaan. Contohnya di sekitar kalian saja, banyak yang tidak mau belajar apa? Agama, nggak mau ngaji, ya toh, sholatnya tidak sempurna. Berarti kan itu salah satu tanda jauh dari agama. Rukun Islam yang wajib kita laksanakan tidak dilaksanakan. Itu artinya munculnya orang-orang yang jauh dari agama. Yang ketiga, banyaknya fitnah dan kerusakan moral. Fitnah
ngomong yang tidak baik, itu termasuk kerusakan moral. Suka mencuri, ya, ada kan di kalian suka mencuri, itu juga termasuk kerusakan moral. Yang selanjutnya terjadinya bencana alam. Nih, yang bisa kita lihat di sekitar kita saja. Bencana alam apa yang terjadi? Banjir, betul. Apalagi gempa bumi, ya. Yang di TV sekarang sedang marak, terjadinya tsunami, longsor di mana-mana. Itu juga salah satu tanda kiamat kecil atau kiamat sughra. Dan yang berikutnya adalah wafatnya ulama besar. Banyak para ulama besar itu meninggal. Karena orang ulama besar itu meninggal, akhirnya banyaknya kebodohan, kurangnya pendidikan agama. Karena apa? Yang mengajar agama sudah meninggal. Kemudian untuk tanda kiamat besar, nah ini yang belum bisa kita rasakan, yang belum bisa kita ketahui kapan terjadi. Tanda kiamat besar satu, matahari terbit dari barat. Seharusnya matahari kalau sehari-hari biasa ini terbitnya dari mana? Timur. Nah ini nanti suatu hari yang kita tidak tahu, matahari akan terbit dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Seperti apa, Bu? Dulu sudah nggak tahu. Kan kita sama-sama belum tahu, ya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu salah satu tanda kiamat besar. Masih banyak lagi tanda-tanda kiamat besar seperti yang kalian buat tadi. Jadi ada perbedaan antara kiamat kecil dan kiamat besar. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Nih, proses di hari akhir. Setelah kita mengalami yang namanya kiamat kecil, kiamat besar, sudah kita alami, berarti manusia yang ada di muka bumi semua meninggal, semua mati. Tidak ada satupun yang hidup. Ya, yang sudah meninggal pun, ya, yang sudah ada di makam itu nanti pas di hari akhir semua akan dibangunkan. Itu namanya yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, di mana semua manusia dibangkitkan dari alam barzakh. Semua manusia yang sudah meninggal, baik itu meninggalnya sebelum kiamat atau pas kiamat, itu nanti akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, terus diapakan? Nih, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang namanya Yaumul Mahsyar. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi dijadikan satu. Walaupun itu ada di negeri seberang, ada di luar negeri, ada di Indonesia, ada di luar wilayah kita, nanti semua akan dikumpulkan jadi satu di satu tempat, yaitu Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Setelah berkumpul, mau apa di sana? Setelah berkumpul, manusia akan dihisab. Setiap manusia akan diperhitungkan dengan teliti, yang namanya Yaumul Hisab, perhitungan amal. Semua amal baiknya dan amal buruknya di situ dihitung. Banyak yang mana? Kira-kira banyak amal baik, apa banyak amal buruk? Nah, di situ nanti pertanggungjawabannya bukan mulut kalian yang akan bicara. Kok bisa, Bu? Ya, ketika nanti kamu ada di masanya Yaumul Hisab, kamu tidak akan berbicara mulutnya, tapi yang akan bicara apa? Tangan kamu, kaki kamu, mata kamu, telinga kamu,
lihat tontonan apa, semua akan dipertanggungjawabkan. Kamu suka film yang jelek, dia akan dicerita sendiri. Tidur pun kamu pernah mencium bau apa yang yang apalagi telinga. Paling banyak itu adalah telinga, karena fungsinya apa? Mendengar. Kamu nenek mau kalau ada orang gibah, kalau ngomongan orang jelek, kamu lebih suka itu apa enggak? Enggak. Ya, kalau kamu enggak suka pergi, biar telinga kamu tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Seperti itu ya. Setelah semua dihisab, diperhitungkan amalnya, kemudian manusia itu berjalanlah dia kemana? Yaumul mizan, timbangan amal. Di situ kamu akan ditimbang. Timbangan amal baiknya sama buruknya banyak yang mana? Ya, kalau kamu banyak yang buruk, maka timbangan yang buruk yang akan naik. Tapi kalau dia yang keliru, yang naik yang baik. Jadi yang berat, yang buruk. Nanti setelah kamu ditimbang, dilanjutkan ke yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Sudah kamu ditimbang amal baik dan burukmu. Kalau baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau dia banyak buruknya, maka dia akan mendapat balasan yang buruk. Nah, di sini kamu nanti kita semua nanti akan melewati yang namanya sirat, jembatan. Jembatan itu kita lewati untuk menuju ke surga dan neraka. Kita ke surga atau ke neraka. Kalau amal baik kita bagus banyak, maka kita akan lolos, kita akan jalan ke surga. Namun kalau amal buruk kita yang banyak, maka kita akan mampir ke neraka. Seperti itulah proses di hari akhir. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu nanti setelah hari akhir. Bukan berarti kamu hidup di dunia, terus setelah itu mati, selesai. Enggak. Hidup di dunia kita mengumpulkan sesuatu yang baik, pahala-pahala yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Nanti tujuannya apa? Untuk celengan kita di akhirat. Setelah meninggal, ternyata kita tidak selesai. Meninggal dikubur selesai enggak? Setelah meninggal, ternyata masih ada proses yang namanya hari akhir. Semua manusia dibangkitkan, dikumpulkan, dihitung, ditimbang, dan diberi balasan. Kesimpulannya, keyakinan kepada hari akhir mendorong Orang muslim untuk selalu mawas diri, mempersiapkan bekal amal kebaikan, dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Keimanan ini menjadi motivasi kuat untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. ya. Itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi kita setelah kita mempelajari hari akhir, hari kiamat, maka kita harus selalu mawas diri, harus selalu mempersiapkan diri, bekal amal, kudu nyelengi sergap-sergap, rajin-rajin berbuat kebaikan. Ya, agar apa? Nanti pertanggungjawaban kita juga tidak berat. Kita juga bisa menikmati yang namanya surga. Karena kelak yang akan menolong kita, itu bukan orang tua kita, bukan bapak ibu guru, tapi yang akan menolong kalian adalah amal baik kalian sendiri. Paham? Paham. Ngerti? Oke, terima kasih anak-anakku. Kalian tadi sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru tentang hari kiamat dan hari akhir. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, kalau memang ada yang tidak ada yang tanyakan, sekarang guru mau mengulang kembali. Coba nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Apa pengertian hari akhir? Siapa yang bisa angkat tangan?
hari akhir? adalah hari mulainya hancurnya alam semesta. Ya, hari akhir adalah mulainya hancurnya alam semesta. Yang kedua, ada berapakah kiamat itu? Ya, Ada dua kiamat sugro dan kiamat kubro. ya, kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Oke, sudah bisa dipahami, sudah jelas. Sebelum kita akhiri, guru ingin membagikan beberapa soal. Silakan dikerjakan tentang materi kiamat ini. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan salah satu dari kalian mengumpulkan ke depan. Baiklah anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tertib. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang hikmah mempelajari hari akhir. Jadi nanti bukunya di rumah bisa dibaca-baca dulu. Jadi minggu depan kita tinggal mengulas kembali materi yang sudah kalian baca di rumah. Paham? Pesan dari guru, jangan lupa istiqomahkan kalian dalam beribadah, terutama sholat 5 waktu dan dalam membaca Al-Quran. Ingat, amal ibadah kalian akan menolong kalian kelak kalau sudah hari akhir. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Devan, ketua kelas memimpin doa pada siang ini. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.